Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Irfan di channel ini yaitu channel tutorial belajar Android Development. Di video sebelumnya sudah kita praktekkan bagaimana menggunakan beberapa view dan view group atau layout seperti linear layout, relative layout, dan frame layout di dalam Android Studio. Namun di case tadi sebelumnya masih banyak kekurangan dalam penyusunan layoutnya, yaitu seperti struktur kode XML-nya masih sangat kompleks dan terdapat banyak nested layout. Di dalam layout terdapat layout lagi atau biasa disebut layout bersarang dalam penggunaan linear layout. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan constraint layout yang lebih fleksibel dan bagaimana menggunakannya di dalam editor layout Android Studio yang juga merupakan salah satu kelebihannya karena bisa diedit langsung dari layout editor secara visual hanya dengan drag and drop sambil editing di file XML-nya. Nah, penasaran? Langsung aja kita buka Android Studio. Nah, seperti biasa, kita buat sebuah new project. Di sini kita pilih template font and tablet, kemudian empty activity, kemudian kita pilih next. Untuk nama aplikasinya di sini kita tuliskan di sini contoh misalnya belajar belajar constraint layout, yang lainnya kita biarkan secara default dan klik finish. Nah, setelah projectnya selesai dibuat, kita coba buka file XML-nya untuk activity main. Yang ini kita close dulu, kemudian kita masuk di activity main. Ini adalah activity main. Nantinya kita akan gunakan untuk mendesain UI dengan menggunakan constraint layout. Dan gambar UI hasilnya nantinya seperti ini. Desain layoutnya sebelumnya kita buat dari platform desain Figma. Kalau kalian build project secara tim, nantinya akan ada tim desain UI UX yang akan mendesain UI-nya menggunakan Figma atau Adobe XD. Dan yang pertama kita akan coba di sini adalah kita buka desain Figma-nya yang pernah kita desain. Contohnya di sini saya udah desain di Figma menggunakan produk detail makanan. Di sini contohnya adalah chicken spice soup. Di sini bisa kita lihat ada beberapa gambar backdrop, gambar sebuah makanan, dan ada beberapa icon. Di sini ada icon arrow back, ada icon menu, ada icon star, ada icon chart. Nah, ada icon favorit. Yang pertama kita lakukan di sini adalah mengimport icon-icon yang kita gunakan di dalam desain UI. Di sini yang pertama adalah icon arrow back. Kita bisa import, kita klik gambar ikonnya. Kemudian di sini ada arrow back. Di sini kita bisa pilih sebelah kanan di sini ada import ke XPG. Nah, kita import ikonnya ke dalam bentuk SVG. Kemudian klik export arrow back icon seperti ini. Ini kita simpan di desktop terlebih dahulu. Kita klik save dan kita lakukan hal yang sama untuk beberapa icon yang lain seperti menu, favorit, star, dan chart. Setelah kita impor, kita kembali ke Android Studio. Nah, di sini di Android Studio kita masuk ke folder drivable. Di dalam drivable di sini ikonnya masih ada icon default yang dibuat dari Android Studio pada saat kita membuat project, yaitu icon launcher background. Di sini kita tambahkan aset gambar SVG tadi tapi dalam bentuk XML. Jadi kita komport dulu ke dalam bentuk file XML. Caranya yaitu klik kanan drivable, kemudian pilih new, kemudian pilih vector asset. Nah, di vector asset di sini kita pilih local file, kemudian pathnya kita arahkan ke desktop tempat kita menyimpan file SVG yang tadi kita download. Jadi kita arahkan ke desktop. Nah, di sini ada arrow back. Kita oke, pilih oke, kemudian size-nya di sini mungkin kita jadikan 32 dp. Selanjutnya warnanya kita biarkan putih. Kita pilih next, kemudian finish. Oke, secara otomatis di
menu drawable akan bertambah satu ikon arrowback, ikon XML seperti ini. Ini saya perkecil dulu, kayak seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi untuk beberapa ikon yang sudah kita import sebelumnya. Nah, setelah selesai kita kompot ke file XML, kita selanjutnya menyiapkan aset gambar backdrop yang kita gunakan di dalam desain UI-nya. Seperti di sini di desain UI Figma sebelumnya di sini ada backdrop gambar makanan. Nah, untuk gambar-gambar seperti ini biasanya kita bisa download dari beberapa website yang sudah menyediakan gambar-gambar full text secara free, misalnya Unsplash, Prefix, dan sebagainya. Nah, dari sini saya coba menggunakan platform dari Unsplash. Nah, beberapa gambar yang sudah saya download di sini, saya sudah simpan di dalam folder. Tinggal kita pindahkan atau import ke dalam struktur project Android kita, yaitu di struktur folder drawable. Nah, di sini kita coba import ke dalam drawable. Nah, ini adalah beberapa gambar yang sudah kita download dari Unsplash. Kita pilih semuanya, kemudian kita drag masuk ke dalam folder drawable dari Android Studio seperti ini. Kita move, kemudian kita lepas, dan selanjutnya di sini kita pilih refactor. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat secara otomatis akan bertambah 4 buah gambar aset. Di sini 4 buah gambar makanan seafood spicy soup, soup with chicken spices, dan ada Thai food tom yum goong, riper prawn, dan ada vegetable soup with meat potatoes. Ini adalah beberapa contoh makanan dari Thailand atau Thai food. Setelah aset gambarnya kita siapkan color-color yang kita gunakan. Biasanya letaknya di dalam value, kemudian ada color, kita buka. Nah, di sini kita tambahkan beberapa color nantinya yang digunakan di dalam desain Figma sebelumnya. Yang di sini. Nah, di sini ada beberapa color yang digunakan, yaitu di sini ada dark yellow, ada warna yellow, dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat warnanya di sini. Ada kode warnanya bisa kita lihat di preview sebelah kanan. Di sini ada 3737 untuk cardnya, dan card yang keduanya di sini bisa kita lihat ada kode heksanya di sini ada 1614 OC. Dan warna kuningnya sebagai asennya di sini F5A9 1B, dan yang lainnya di sini ini sama. Backgroundnya di sini menggunakan warna kode heksanya 060604. Ini semuanya kita masukkan di dalam file color XML di dalam Android Studio. Ini nantinya akan seperti ini. Kita buat item-item baru. Nah, hasilnya akan tambahkan seperti ini. Ada beberapa warna yang kita gunakan tadi, ada gray dark untuk cardnya, dan beberapa warna yang lain sesuai dengan gambar di Figma. Oke, setelah kita siapkan beberapa color yang digunakan di dalam desain Figma, selanjutnya kita buat sebuah package font. Kita tambahkan font nanti akan digunakan. Di sini menggunakan font Poppin medium dan regular. Nah, di sini bisa kita lihat dari desainnya di sini menggunakan Poppin medium dan ada regular. Nah, mungkin dua jenis font itu aja yang digunakan. Sekarang kita coba buat folder font di dalam Android Studio. Dalam folder res ini kita klik kanan, kemudian kita pilih new directory, kemudian kita pilih font, kita tuliskan font seperti ini, kemudian enter. Nah, di dalam font ini kita bisa tambahkan font-font yang digunakan di dalam desain Figma yang tadi. Saran saya kita bisa mendownload fontnya dari Google Font yang sudah disiapkan oleh Google. Jadi kita tinggal buka browsernya. Ini kita cari Google Font. Nah, ini
Kita tinggal nyari Poppins dan kita tinggal pilih, jenis font Poppins yang kita gunakan tadi, yaitu medium dan regularnya. Kita cari medium, nah ini ada medium 500, kita select this file, seperti ini, kita select this file, kemudian regular 400. Oke, kemudian di bawah di sini ada tombol download dari kedua jenis font tadi yang sudah dipilih, kita download. Nah, setelah itu di dalam folder desktop di sini sudah kita download tadi jenis-jenis fontnya. Di sini kita ekstrak dulu. Ekstrak here. Oh, di sini ternyata banyak ya. Namun yang kita gunakan di sini hanya ada beberapa, hanya ada 2, yaitu regular dan medium. Nah, kita cari regularnya. Nah, ini regularnya, kita ubah namanya dulu ya, karena beberapa karakter yang ada di dalam penulisannya di sini tidak sesuai dengan persyaratan dari karakter di folder Android Studio. Misalnya huruf besar, kita ubah huruf kecil, dan strip ini kita ganti underscore regular seperti ini, dan mediumnya ini kita rename dulu Poppins medium. Kedua font ini kita blok dulu, kemudian kita drag ke dalam folder font yang kita buat sebelumnya. Lalu di sebelah kiri, kemudian kita pilih refactor. Nah, di dalam folder font nanti secara otomatis akan bertambah 2 buah font yang nantinya kita akan gunakan di dalam desain UI product footnya. Oke, setelah ini kita coba ini di close dulu. Kita masuk ke dalam file activity main, layoutnya kita slicing desain Figma tadi dalam bentuk XML. Nah, di sini kita lihat ada image yang digunakan sebagai backdrop. Yang pertama di sini berarti kita masukkan gambar ke dalam desain UI-nya. Oke, layoutnya di sini yang pertama mungkin kita ubah dulu ya. Di sini kita split dulu. Ini kita minimize. Oke, constraint layout di sini sebagai parent layoutnya kita ganti dulu jadi scroll view. Jadi nantinya view-nya bisa di scroll view, dan text view yang di sini kita hapus saja. Kita buat layout parentnya di sini constraint layout. Nah, seperti ini, match parent. Ini mungkin kita pilih wrap content untuk sementara dulu. Oke. Dalam constraint layout di sini kita coba drag sebuah image view, kita masukkan ke dalam constraint layout seperti ini, kemudian resource-nya kita pilih. Nah, gambar yang kita masukkan dalam folder drawable tadi sudah muncul semua di sini. Kita lihat gambar apa yang dipergunakan. Nah, ini chicken spice soup, berarti ini ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, secara otomatis di sini gambarnya udah muncul. Kita coba perkecil dulu. Nah, cuman posisinya masih terlalu ke bawah. Ini bisa kita geser. Nah, di sebelah kanan di sini bisa kita atur posisi dari gambar di dalam constraint layout. Nah, di sini kita tambahkan constraint ke topnya dulu dengan menekan tombol plus di sini. Kemudian sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, di sini constraint-nya dari kiri dari gambar ke parent layout-nya, yaitu ke constraint layout-nya. Yang sebelah kanan di sini, sebelah kanan gambar dikoneksikan ke parent kanan dari layout constraint layout-nya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini untuk gambarnya kita coba perkecil dulu. Nah, seperti ini. Kita tambahkan di sini scale type-nya. Scale type-nya kita center crop. Kemudian, nah ini memenuhi layout-nya. Tingginya mungkin kita ubah jadi 300 dp. Nah, posisinya akan seperti ini. Selanjutnya kita buat card view di bawah dari image view. Nah, sebenarnya kita buat card view seperti ini yang warnanya agak gelap. Oke, di bawah image view kita tambahkan card view seperti ini. Nah,
card view-nya di sini. Card view-nya di sini kita tambahkan background color. Kita gunakan yang Apgar background color ini. Kemudian kita pilih Darker. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan margin mungkin supaya dia bergeser ke bawah kurang lebih 250 mungkin 250 dp. Kemudian di dalam card view ini kita tambahkan sebuah layout, yaitu constraint layout lagi. Sini ada constraint layout, yang paling atas kita tinggal drag masuk ke dalam card view. Nah, seperti ini. Di dalam kode XML-nya di sini secara otomatis bertambah sebuah card view. Dan di sini ada errornya suppress at missing constraint attribute. Nah, di sini constraint ini di dalam belum ada ya. Oke, di card view-nya di sini kita coba tambahkan tingginya dulu. Misalnya 100 dp. Nah, ini kelihatan dari desainnya. Di sini belum ada link constraint-nya ke parent layout-nya. Jadi kita klik tombol plus ini dulu ke atas, ini ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, di sini jarak dari top parent-nya di sini 250. Nah, jadi constraint start-nya di sini terhubung ke start parent-nya atau posisi sebelah kanan dari parent layout-nya. Di card view ini kemudian kita coba tambahkan radiusnya, corner radius. Di sini kita gunakan 15 dp. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam layout constraint layout-nya di sini kita tambahkan text view ya. Text view chicken spicy soup. Oke, kita tinggal drag aja text view-nya masuk ke dalam constraint layout. Nah, seperti ini. Kita copy teksnya. Dan ke dalam layoutnya kita ganti text view-nya menjadi chicken spicy soup. Kemudian kita tambahkan di sini beberapa properti text view-nya yang digunakan, yaitu margin star. Margin starnya 16 dp. Ini masih hitam ya tulisannya, jadi nggak kelihatan. Kita coba tambahkan color-nya dulu. Text color. Color-nya di sini kita gunakan white. Color white. Nah, seperti ini. Ini margin startnya 16 dp. Kemudian kita tambahkan margin topnya. Kita tambahkan 16 dp dulu. Sebelumnya di sini untuk text view-nya kita coba hubungkan dulu constraint-nya dari mode desain di sini. Kita tinggal tarik ke sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri ini kita juga hubungkan ke parent layout-nya sebelah kiri. Untuk link ke atasnya kita hubungkan ke ini sudah ya. Jadi top to top parent ya, seperti ini. Kemudian ini kita geser ke agar text view-nya ini mepet ke sebelah kiri, kita geser ke kiri seperti ini, atau bisa menggunakan dari toggle yang ada di bawah di sini. Nah, seperti ini. Nah, marginnya di sini bisa kita tambahkan margin 16 dan topnya mungkin kita kasih 16 dulu seperti ini. Nah, oke. Mungkin text size-nya di sini kita tambahkan 18 sp. Ya, seperti ini. Oh ya, yang keliru di sini teksnya di sini masih bukan chicken spice soup, tapi di sini adalah ingredients-nya ya. Ingredients 2 seperti ini. Kemudian kita turunkan sedikit, mungkin margin topnya di sini kita tambahkan 120 mungkin. Nah, terlalu tinggi ya. Seperti ini. Card-nya di sini kita coba tambahkan dari kodenya di sini, kita tambahkan card-nya, naiknya menjadi, kita coba 700 dulu, terlalu tinggi, 300. Nah, seperti ini. Terus sementara seperti ini dulu, nanti setelah kita temukan
size yang sebenarnya kita ubah menjadi wrap konten. Setelah semua view-nya kita masukkan ke dalam card-nya, di sini nantinya kita ubah menjadi wrap konten. Oke. Setelah ingredient, di sini adalah detail menunya ya. Bahannya ada kentang ayam sup, jadi kita coba masukkan text view di bawah ingredient seperti ini di dalam constraint layout. Nah, seperti ini yang kita tinggal hubungkan ke sebelah kanan, di sebelah kiri. Kemudian untuk topnya kita arahkan ke button dari ingredients-nya seperti ini. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi tombol panah ini. Kalau seperti ini dia adalah wrap konten, kalau kita klik dia akan berubah menjadi solid, fix. Kalau kita klik lagi ini adalah constraint, jadi dia akan memenuhi dari layoutnya yaitu match constraint. Posisinya pun seperti ini jadi berubah. Oke, kita tinggal nambahkan margin topnya di sini, top margin. Sini kita bisa kasih 8 atau oh ya di sini kita nolkan aja, kita pepetin dengan ininya. Kemudian margin left-nya di sini kita kasih 16 dan right-nya di sini 16. Ini. Dan text view-nya kita coba text color-nya kita ganti. Text color-nya adalah sini kita menggunakan warna putih yang agak ngeblur, jadi kita menggunakan white blur seperti ini. Text view-nya di sini kita ubah, copy dari desain. Nah, seperti ini. Mungkin text size-nya juga kita sesuaikan. Text size-nya yang digunakan adalah 14. Oke, 14 sp seperti ini. Oh iya, di sini kita belum sesuaikan fontnya. Font family-nya di sini menggunakan Poppins regular. Kita coba lihat di desain. Ini adalah Poppins regular, dan ingredients-nya menggunakan Poppins medium. Oke, ingredients-nya dulu kita ubah font family Poppins medium. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah ingredients ini, view selanjutnya adalah description. Nah, description-nya di sini kita coba masukkan copy dari ingredients-nya. Kita coba drag aja masuk ke dalam constraint layout seperti ini. Kemudian ini kita tarik kanan seperti sebelumnya. Kemudian untuk topnya di sini kita simpan di bawah text view ingredients-nya seperti ini. Nah, kita tambahkan margin top 8, margin left-nya 16, right-nya 16. Kemudian di sini posisi horizontal bias-nya kita posisikan 0 seperti ini. Nah, di sini secara otomatis ditambahkan constraint horizontal bias. Jadi dia akan bergeser. Kalau horizontal biasnya 0,0 dia akan bergeser ke kiri. Oke, text color-nya di sini kita ubah. Text color-nya seperti pada ingredients menggunakan white, dan font size-nya, text size-nya ini menggunakan 18 sp. Font family-nya menggunakan Poppins medium. Nah, teksnya ini kita ambil dari desain description. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya text view untuk deskripsinya sendiri kita drop lagi. Seperti biasa kita hubungkan link kiri kanannya ke parent layoutnya. Kemudian untuk topnya kita hubungkan ke button dari description-nya. Untuk horizontal biasnya kita jadikan 0 seperti ini. Kemudian margin left-nya 16, right-nya 16. Untuk margin top-nya di sini kita biarkan 0. Nah, di layout-nya di sini text view-nya seperti ini. Untuk properti font family, text size-nya, dan text color-nya kita bisa copy dari ingredients tadi. Di sini ada text color, kita copy kemudian masukkan seperti ini. Nah, ini teksnya double, ini kita hapus dulu satunya. Nah,
Untuk text view-nya kita ambil dari desain. Nah, ini dia text view-nya, kita copy aja. Oke, kita pastekan. Nah, di sini di desainnya udah kita lihat kalau cut view-nya di sini masih butuh view di bawahnya. Cut view-nya di sini kita jadikan wrap konten aja. Nah, seperti ini. Dan untuk text view di sini kita belum nambahkan margin right-nya ya. Oke, di text view di sini kita coba ubah menjadi constraint. Nah, seperti ini. Deskripsinya juga dijadikan constraint aja. Match constraint. Di ingredients-nya kita ubah jadi constraint juga. Nah, oke. Selanjutnya setelah description di sini kita akan nambahkan sebuah button order now. Jadi kita akan tambahkan button dulu di bawah description. Nah, di desain di sini di bawah text view description-nya kita tambahkan sebuah button. Nah, buttonnya di sini kita coba drag dulu, hubungkan ke kiri kanannya ke parent layout-nya, kemudian topnya di sini kita hubungkan ke button dari text view. Nah, seperti ini. Nah, di sini buttonnya belum kelihatan. Kita coba cek di sini topnya mungkin salah link. Kita coba putuskan dulu. Sini delete top constraint. Nah, seperti ini. Nah, akan kelihatan top button ini kita hubungkan ke button dari description. Nah, seperti ini. Kita lepas saja. Top to text view button. Jadi top dari buttonnya di sini kita hubungkan ke bottom text view seperti ini. Nah, constraint-nya udah, kemudian kita tambahkan marginnya di sini. Kita coba tambahkan 16. Ini agak ke bawah. Oke, di desain XML-nya sini teksnya kita ubah menjadi order now, dan kita ubah tulisannya menjadi all caps-nya jadi false, caps-nya false, sehingga tulisannya adalah huruf C semua. Kalau dari desain di sini warnanya adalah kuning. Nah, caranya ngubah di sini karena kalau di sini masih menggunakan warna ungu. Ini ungu adalah primary dari default dari warna themes-nya. Jadi di themes-nya kita ubah dulu. Kita masuk ke folder theme. Di sini sebelah kiri ada themes dan themes yang pertama. Nah, di sini masih menggunakan color purple 500. Seperti ini tampilannya. Ini kita ubah menggunakan warna yang kita sudah inputkan sebelumnya. Kalau di color sebelumnya di sini kita mempunyai warna accent. Accent inilah yang warna kuningnya. Kita hubungkan di sini accent color, dan untuk primary variannya di sini kita menggunakan darker. Nah, di sini darker, dan on primary-nya kita ganti. Sini tetap white, dan color secondary-nya di sini accent, dan secondary variannya di sini accent juga. On secondary kita biarkan tetap black. Dan untuk activity-nya nanti kita akan coba menghilangkan action bar-nya. Jadi di sini day, night, dark action bar-nya di sini kita ganti menjadi no action bar. Seperti ini. Oke, kita kembali ke activity main, dan secara otomatis di sini buttonnya menjadi warna kuning. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan icon chart di dalam buttonnya. Caranya adalah klik buttonnya, kemudian di bawah all caps ini kita tambahkan properti drawable lab. Drawable lab seperti ini. Kita arahkan ke folder drawable. Drawable kita cari icon chart. Nah, di sini icon chartnya ini. Nah, seperti ini secara otomatis dia akan menambahkan icon chart ke dalam tombol buttonnya. Oke, selanjutnya adalah kita tambahkan margin bottom, karena di sini jarak dari cupnya ke bawah di sini masih mepet. Jadi kita tambahkan
margin button-nya di sini kita hubungkan dulu ke parent-nya, dan kita tinggal klik tombol plusnya di sini yang mengarahkan create button constraint. Kalau kita perbesar seperti ini, nah kita arahkan kursor ke tanda plus ini, di sini muncul create button constraint. Kita klik, nah secara otomatis dia terhubung ke constraint parent-nya. Di sini button to button of parent. Oke, kita tambahkan margin button-nya di sini 16. Nah, secara otomatis layout-nya di sini kelihatan nambah sebuah marginnya ya. Oke, setelah ini kita coba tambahkan card view di tengah-tengah seperti ini ya untuk judul makanannya dan star ratingnya dan harganya. Dan di sini juga ada floating button sebelah kanan atas, pojok kanan atas. Oke, kita tambahkan ke dalam main activity main-nya. Nah, di sini untuk card view-nya akan sejajar dengan card view yang warna hitam ini, dark card view. Jadi kita buat sebuah card view dulu. Kita posisikan di dalam constraint layout utamanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini card view-nya belum ada height-nya ya, tingginya ya. Kita bisa custom di sini, misalnya kita kasih 100 dulu, 100 dp. Nah, di sini bisa kita tambahkan 100 dp. Jadi untuk mengcustom dari properti-properti tiap view itu bisa langsung dari file XML-nya, bisa langsung dari item-item properti atribut yang ada di sebelah kanan dari desain UI-nya di sini dari Android Studio. Di sini saya coba tambahkan layout height-nya di sini untuk cut view-nya dari atribut sebelah kanan. Kita tinggal enter. Nah, secara otomatis di sini ada cut view-nya. Kemudian kita tambahkan constraint-nya ke parent, kiri kanannya ke parent. Kita tinggal tekan tombol tambah ini, create right constraint, yang kanan, yang kirinya, dan yang button-nya di sini kita hubungkan ke bottom dari image view-nya. Jadi image view-nya adalah ini. Kemudian di sini marginnya kita buat minus supaya dia agak bergeser ke bawah. Di sini kita coba tambahkan minus 50. Nah, dia agak bergeser ke bawah. Mungkin tambahin 52. Oke. Setelah itu kita coba tambahkan radiusnya. Jadi di mode XML-nya di sini kita tambahkan radius corner. Salah bukan di button ya, tapi di card view. Ini kita minimize dulu. Nah, di sini corner radiusnya tambahkan 15 dp. Kita coba lihat dari layoutnya. Di sini radiusnya 15. Kita bisa lihat dari sini untuk card view-nya di sini radiusnya adalah 15. Oke, kita kembali ke Android Studio. Dan margin right dan left-nya di sini kita tambahkan 16. Di sini kita tambahkan 16, di sini juga 16. Nah, seperti ini. Nah, di dalam card view di sini kita tambahkan sebuah text view untuk judul makanannya. Judul makanannya itu kita drag sebuah text view ke dalam card view. Oh ya, di card view ini kita tambahkan sebuah layout dulu, yaitu constraint layout yang kita hapus dulu. Oke, kita tambahkan layout constraint layout ke dalam card view. Nah, di dalam card view ini kita tambahkan text view. Nah, text view-nya ini kita hubungkan ke constraint parent-nya, yaitu constraint layout tadi. Dan di sini untuk top-nya kita coba klik sini aja, di top marginnya kita ubah ke 8 dp dan bias horizontalnya kita jadikan 0 dan margin left-nya kita tambahkan 16, right-nya juga 16. Nah, seperti ini. Kemudian untuk text view ini di kode XML-nya kita tambahkan font family-nya ini adalah
Opens medium, dan text size-nya ini 26 sp ya. Kita coba perbesar. Teksnya kita ambil dari desain ini ya. Kita copy, kita ganti text view-nya. Oke, setelah teksnya kita tambahkan icon star sebagai rating di bawah judulnya di sini. Kita tambahkan sebuah image widget, image view, seret ke bawah di dalam constraint layout-nya di sini. Kemudian kita lepas. Nah, di sini akan mengarahkan ke icon baseline yang kita akan gunakan. Nah, di sini kita menggunakan icon star icon ini yang dari desain Figma tadi ya, kita import, tapi kita akan coba menggunakan icon star dari aset yang sudah disiapkan oleh Android Studio. Jadi kita coba tambahkan secara manual seperti biasa ya, seperti di video-video sebelumnya. Ini kita cancel dulu. Nah, sini di folder project, di dalam drawable, di dalam folder drawable kita klik kanan, new vector asset. Nah, di sini kita pilih clip art. Kita coba perbesar dulu clip art. Nah, di sini kita cari star. Nah, dari star red sebelah kanan. Oke, kemudian warnanya di sini kita ganti jadi warna kuning. Warna kuningnya di sini seperti ini. Next, finish. Dan satu lagi yang khusus half star ya. Star di sini ada star half. Nah, seperti ini. Warnanya juga kuning sama. Kita next, finish. Oke. Selanjutnya kembali seperti sebelumnya, kita tambahkan image view di dalam constraint layout. Kita pilih icon baseline star red. Nah, seperti ini. Kemudian klik OK. Icon startnya ini kita tambahkan constraint-nya. Constraint startnya di sini kita sejajarkan, linkkan dengan star dari judulnya supaya dia sejajar seperti ini. Kemudian kita lepas, dan untuk top dari startnya kita linkkan ke button dari chicken spice soup seperti ini. Nah, dia secara otomatis akan bergeser di bawah chicken spice soup-nya. Kemudian sini kita tambahkan satu lagi di bawah di dalam constraint layout. Nah, kita pilih image baseline lagi seperti ini. Oke. Nah, terus kemudian icon yang kedua ini, topnya kita hubungkan dengan top dari rating yang pertama tadi seperti ini. Kemudian buttonnya dihubungkan ke button rating yang pertama atau yang sebelumnya. Kemudian labnya kita hubungkan ke right dari rating yang pertama. Jadi secara otomatis dia akan bergeser ke sebelah kanan dari rating yang pertama. Rating yang ketiga kita lakukan sampai 4 rating. Kita drag lagi seperti ini, kita pilih dan oke. Ini itu lagi. Dan yang kelima adalah kita menggunakan icon yang half ini. Oke, dan di sebelah kanannya di sini kita tambahkan sebuah text view. Nah, kita sejajarkan juga dengan ratingnya. Kemudian labnya kita linkkan ke right dari half ratingnya seperti ini. Oke, di sini text view-nya kita tambahkan sedikit margin, mungkin 2 ya, 2 dp supaya dia agak berjarak. Nah, seperti ini. Text view-nya kita bisa ubah 4.8 misalnya. Di sini kita langsung edit dari atribut sebelah kanan seperti ini. Kita lihat desainnya dulu seperti apa. Nah, di sini warnanya putih ya. Dan text size-nya di sini
text size-nya 8 menggunakan Poppins medium. Oke, kita ubah text size 18. Colornya white. Oops, nampak ya. Oke, seperti ini. Colornya white dan font family-nya ini font family-nya kita gunakan Poppins medium. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini untuk penambahan ratingnya. Selanjutnya adalah kita tambahkan price. Nah, price-nya di sini kita gunakan sebuah text view. Kita langsung tambahkan di bawah text view sebelumnya seperti ini. Kemudian constraint-nya di sini kita hubungkan ke right dari parent seperti ini, dan lab-nya ke lab atau start dari variannya, kemudian topnya kita hubungkan ke button dari rating yang pertama seperti ini. Kemudian di sini horizontal biasnya kita jadikan 0 atau kita seret ke sebelah kiri. Kemudian kita tambahkan margin 16. Di sini right-nya juga 16. Top marginnya di sini kita tambahkan 8 seperti ini. Dan untuk cut view-nya di sini kita ganti menjadi wrap konten ya, karena sebelumnya di sini kita custom menjadi 100 dp, sekarang kita jadikan wrap konten. Nah, seperti ini. Setelah itu text view-nya di sini kita tambahkan constraint to bottom. Nah, ini klik, kemudian marginnya di sini kita tambahkan 16. Kemudian kita lihat desainnya dulu di Figma. Untuk price-nya di sini di desain Figma, untuk price-nya di sini menggunakan Poppins medium, size-nya 26. Text color-nya white. Oke, kita masuk ke file XML-nya. Di sini kita tambahkan font family-nya medium, kemudian text size-nya 26 sp. Kemudian text color-nya di sini menggunakan white. Dan teksnya di sini kita ganti price-nya, ini masih hardcode ya, misalnya 3,0. Oke, seperti ini. Oke, untuk margin buttonnya di sini 16 kita kurangin menjadi 8 ya. Oke, seperti ini, sama dengan margin top dari chicken spice soup-nya. Dan chicken spice soup-nya di sini text color-nya kita ubah menjadi white, text color white. Nah, seperti ini. Oke, yang lainnya mungkin udah sama. Selanjutnya kita tambahkan floating button di sudut kanan atas dari cut view ini. Caranya adalah untuk menambahkan floating button, kita coba pilih widget. Nah, di sini button ya mungkin ya. Nah, di sini button ada sebuah floating button. Kita drag ke di bawah cut view atau di dalam constraint utama. Di sini posisinya seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, ikonnya di sini kita bisa pilih icon favorit seperti ini, kemudian klik OK. Nah, floating buttonnya di sini langsung posisinya di pojok kiri atas. Kemudian kita tambahkan constraint-nya terlebih dahulu. Untuk topnya di sini kita linkkan ke topnya cut view untuk headline-nya seperti ini. Kemudian buttonnya kita hubungkan ke button dari cut view. Nah, di sini karena agak susah untuk mendeteksi buttonnya untuk cut view atau image view, kita coba cut view headline-nya di sini agak susah. Ini adalah cut view image-nya. Nah, di sini ada pilihan bottom to cut view 2 bottom. Nah, yang ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian lab-nya kita hubungkan ke right dari cut view-nya seperti ini. Nah, ini agak nggak kelihatan. Di sini kita tinggal atur constraint right-nya, kita keparin aja seperti ini. Oke. Untuk margin star-nya kita buat dia minus supaya dia bergeser ke kiri, minus 40 mungkin. Nah, seperti ini. Dan margin top-nya kita jadikan minus 20.
Oke, dan untuk margin right-nya kita coba kasih 16. Nah, seperti ini. Mungkin masih perlu kita geser ke atas ya. Jadi vertical biasnya di sini kita posisikan ke 0. Nah, posisinya seperti ini. Oke, seperti itu contoh penggunaan floating button menggunakan constraint layout. Selanjutnya adalah dari desain Figma. Setelah ini kita akan tambahkan text view populer, CL, dan beberapa card view yang menyusun di sini beberapa saran menu ya, saran menu yang populer. Oke. Oke, selanjutnya untuk floating button di sini ada errornya. Kita coba lihat no speakable text expression. Nah, klik the badge for detail. Oke, mungkin kita tambahkan speakable-nya ya. Oke, kita close. Kemudian di XML-nya di sini clickable-nya sudah ada. Oke, kita coba cek. Oh iya, di sini mungkin konten deskripsinya belum ada. Kita arahkan pointer ke floating buttonnya, tagnya di sini, kemudian kita alt enter, kemudian kita pilih set content description. Nah, seperti ini. Nah, errornya sudah hilang. Oke, selanjutnya setelah itu kita tambahkan sebuah text view. Ini kita minimize dulu. Nah, seperti ini kita tambahkan text view di bawah dari floating button di dalam constraint utamanya. Nah, seperti ini. Kemudian text view ini kita coba kecilkan dulu. Kita linkkan constraint-nya ke parent-nya. Ini kita gunakan atribut aja di sini. Tinggal klik right constraint, kemudian lab constraint. Kemudian untuk topnya di sini kita coba arahkan ke di bawah card view dark ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini sepertinya constraint n-nya di sini ada yang salah, dia mengarahkan ke tar of image view. Nah, padahal ini harus kita arahkan ke parent-nya. Jadi di sini kita close dulu, tutup, delete red constraint-nya. Tinggal klik, kemudian kita klik plus lagi. Nah, seperti ini. Dia secara otomatis akan n-nya di sini akan mengarahkan ke end of parent. Oke, sekarang kita jadikan dia match constraint. Nah, seperti ini. Kemudian margin lab-nya di sini 16. Di sini 16 juga. Oke. Topnya di sini kita jadikan 16. Kemudian di file XML-nya sini teksnya kita ganti populer dan font family-nya adalah Opins medium. Kemudian text size-nya adalah text size-nya 14 sp seperti ini. Kemudian apalagi populer sudah, kita tambahkan button CL di sebelah kanannya. Oke, untuk text view populer ini constraint right-nya kita close dulu, delete right constraint. Nah, seperti ini. Kemudian kita drag text view ke bawah lagi satu. Kemudian ini kita arahkan ke parent right-nya. Kemudian lab-nya kita arahkan ke end dari text view populer. Nah, untuk buttonnya, untuk top-nya kita arahkan ke top dari text view populer dan buttonnya di button dari text populer seperti ini. Oke, horizontal biasnya kita arahkan ke maksimal 100% dan tambahkan margin 16. Text view-nya di sini kita ganti sial. Oke, nah seperti itu. Font family-nya di sini kita ganti Opins regular. Text color-nya kita menggunakan white blur. Ini dia agak blur. Kemudian untuk populernya di sini kita ganti text white-nya, text color-nya jadi white. Nah, seperti ini. Ups, salah. Di populer. Nah, yang ini text color white ya. Oke, selanjutnya kita buat sebuah card view di bawah dari text view populer ini.
Kita pilih kontainer, di sini ada card view, kita drag ke dalam constraint layout utamanya. Kemudian card view-nya di sini untuk tahap awal kita coba kasih height-nya dulu 100 dp supaya card view-nya kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kemudian constraint-nya di sini kita arahkan ke parent, create right constraint. Nah, kita perhatikan di sini end to end of parent. Kemudian lab-nya seperti ini. Kemudian untuk top-nya di sini kita arahkan ke bawah dari text view popularnya. Kita fullkan dulu view-nya seperti ini. Ini kita arahkan ke button dari text view popular. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri margin 16 mungkin. Nah, oke. Nah, di sini desain si text view CL-nya sepertinya ada yang kurang, dia ikut bergeser. Nah, text view CL-nya di sini kita coba hapus constraint button-nya. Di sini kita coba hapus yang ini ya. Nah, di sini kelihatannya dia agak bergeser, jadi kita coba hapus constraint button-nya. Di sini kita delete, klik tombol X di sini. Nah, dia akan secara otomatis terhapus dan posisinya di sini kembali ke atas. Kita tinggal narik untuk bottom dari constraint-nya ke bottom dari text view popular. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali ke card-nya. Di card view ini marginnya sudah 16. Sekarang margin right-nya di sini margin left 16, margin right-nya 16 juga. Nah, kita tambahkan corner radiusnya. Kita ke kode XML-nya di sini tambahkan radius corner. Di sini radius cornernya 10 dp mungkin. Kita cek dulu desainnya. Radius cornernya di sini ya 10 dp ya. Di sini kelihatan 10 dp. Oke, kita kembali ke Handle Studio. 10 dp. Untuk margin mungkin kita nggak perlu tambahkan margin, tapi menggunakan kita gunakan use compact padding aja. Ini use compact paddingnya di sini kita terukan, jadi dia secara otomatis membuat sebuah padding yang use compact padding dari segala sisinya, dari kiri kanan atas bawah seperti itu. Kemudian di dalam card view di sini kita tambahkan sebuah constraint layout lagi. Constraint layout untuk menambahkan sebuah image dan beberapa view text view-nya ya. Nah, di sini kita masuk ke layout, constraint layout, kita drag masuk ke dalam card view. Nah, oke. Nah, supaya di sini view-nya bisa kelihatan sampai ke bawah, kita tambahkan ini, kita drag aja ke panjangkan ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan image view di dalam constraint layout. Image view widget, image view kita drag masuk ke dalam constraint layout. Nah, kita pilih source-nya di sini dari drawable. Nah, yang selanjutnya di sini kita gunakan gambar dari seafood spicy soup ya. Iya, seafood spicy soup seperti ini. Nah, secara otomatis dia gambarnya akan seperti ini. Kemudian kita set scale type-nya di sini, image-nya di XML-nya kita tambahkan scale type-nya di sini, kita center crop. Kemudian supaya image view-nya ini berbentuk mempunyai radius corner, kita bungkus menggunakan card view. Jadi kita tambahkan card view dulu di dalam constraint layout-nya lagi. Di sini container ada card view-nya dimasukkan dalam constraint layout di atas image view-nya. Kemudian image view yang tadi ini kita drag masuk ke dalam card view yang kita tambahkan. Sebelumnya card view ini kita tambahkan constraint-nya dulu. Ini ke parent-nya semua seperti ini. Nah, oke, untuk card view-nya ini n-nya mungkin nggak perlu. Nah, seperti ini. Kemudian image view
Kemudian image view yang sudah kita tambahkan tadi kita drag masuk ke dalam card view seperti ini. Nah, secara otomatis image view-nya sudah berada di dalam card view. Nah, card view-nya di sini kita coba setting width-nya menjadi 150. Card view bottom to top of. Nah, di sini card view-nya ada sedikit yang salah. Kita coba klik card view-nya. Bottom to top of image view 7. Nah, di sini yang salah kita close dulu. Nah, di sini bottom to bottom of var-nya. Oke, kemudian card view ini width-nya kita jadikan 150 dp. Nah, tampilnya akan jadi seperti ini. Kemudian card view-nya di sini, card view dari image view-nya di sini kita tambahkan radius corner. Cornernya di sini 10 dp. Kita samakan dengan card view utamanya di sini supaya tidak overlap. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya dari Figma di sini kita tambahkan text view. Nama makanannya seafood spicy soup. Di sini tipenya Poppins medium dan text size-nya 18, warnanya putih. Oke, kita scroll dulu. Kita tambahkan text view. Seperti biasa kita drop di dalam constraint utamanya ya, di luar dari card view image. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, text view-nya ini kita seret ke constraint-nya ke kanan dan constraint left-nya kita hubungkan ke right dari image card view-nya di sini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, untuk top-nya di sini kita klik aja create to top constraint. Kita tambahkan margin top-nya di sini 8 dan untuk margin left-nya 8 juga. Dan kita menggunakan match constraint. Nah, di sini ke match constraint kita klik 2 kali hingga tampilnya seperti ini. Oke, margin right-nya 8. Nah, seperti ini. Kemudian text view-nya kita tambahkan di sini di XML font family Poppins medium dan text size-nya 18 sp. Kemudian text color-nya color white. Untuk teksnya di sini kita ambil dari desain. Nah, di sini kita pastekan aja. Oke, seperti ini. Oke, untuk headline-nya sudah. Selanjutnya adalah rating dan ini jarak dan jarak tempuhnya ya. Oke, kita tambahkan image view lagi. Widget image view di dalam constraint layout. Kemudian kita pilih start. Oke, constraint right-nya kita hubungkan ke parent. Kemudian left-nya kita hubungkan ke card view image view. Dan top-nya kita hubungkan ke button dari text view headline-nya seperti ini. Kemudian horizontal bias-nya kita jadikan 0% dan margin right-nya jadikan 8 seperti ini. Oke, dan untuk margin constraint right-nya mungkin kita lepas dulu. Di sini kita delete seperti ini. Kita klik. Nah, dari desainnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan text view lagi untuk menampilkan jumlah ratingnya. Sini kita tambahkan left-nya di sini kita hubungkan ke right dari star ratingnya. Kemudian top-nya dihubungkan ke button dari headline text view. Nah, seperti ini. Kemudian atau di sini top-nya kita close dulu. Top-nya di sini kita hubungkan dengan top dari ratingnya. Nah, seperti ini. Oke, top to image view top. Nah, seperti ini. Kemudian bottom-nya kita hubungkan ke bottom dari image view supaya dia sejajar dan tidak kelihatan lebih tinggi. Kemudian di sini kita tambahkan sedikit margin left-nya mungkin 4 dp aja ya. Seperti ini. Nah, text view-nya di sini kalau kita lihat desain Figma di sini warnanya putih, text view-nya
Ini text view-nya di sini menggunakan Poppins medium dan 18 SP warna putih. Oke, kita coba kembali ke Android Studio dan setting di XML-nya di sini. Di sini 4,6 misalnya. Dan kita tambahkan font family-nya Poppins medium dan text size-nya tadi berapa ya? 16 ya? 18 SP. Nah, seperti ini. Kemudian text color-nya di sini white. Oke. Selanjutnya adalah kita nambahkan ya, ini ada jarak dan jarak tempuh dan waktu tempuhnya ya. Oke. Berarti sebuah text view di bawah constraint layout. Nah, di sini kita hubungkan dulu right constraint-nya ke left constraint-nya ke right dari image view, kemudian top-nya kita hubungkan ke ini kita salah ngedrag. Oke, top-nya ini kita hubungkan ke bottom dari rating. Oke, seperti ini. Kemudian bottom-nya di sini kita hubungkan ke bottom dari constraint root-nya, yaitu cut view-nya. Nah, di sini kita coba tambahkan margin left-nya 8, kemudian top-nya kita tambahkan 8, dan untuk button-nya di sini kita lihat dari margin dari spacesub-nya di sini top-nya 8, berarti di sini di bawahnya juga kita tambahkan 8 ya. Kita samakan, kemudian constraint right-nya kita hubungkan ke parent-nya. Di sini kita gunakan match constraint, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah text view-nya di sini. Kita ambil teksnya dari design. Nah, kita copy, kemudian pastekan di text view XML-nya di sini. Nah, oke. Mungkin kita lihat dulu text size-nya berapa. Untuk ini kita lihat menggunakan Poppins regular 14 SP ya. Oke, ganti di sini font family-nya Poppins regular dan text size-nya di sini kita gunakan 14 SP. Oke. Oke, seperti itu untuk cut yang pertama. Sepertinya sudah selesai. Kita tinggal nambahkan satu cut view lagi di bawah sebagai saran menu. Caranya adalah kita tinggal copy paste dari cut view yang sudah kita buat ini, kemudian kita simpan di bawah dari cut view yang pertama. Mungkin untuk lebih awalnya di sini kita tambahkan cut view secara desain aja, supaya nanti copy paste dari isinya tinggal layoutnya aja. Jadi kita tambahkan sebuah cut view container cut view di bawah cut view sebelumnya, yaitu cut view yang ini. Kita lepas, kemudian di dalam cut view ini kita scroll ke bawah. Nah, ini nanti kita akan tambahkan satu buah constraint layout. Di sini kita buat tag penutupnya dulu, kemudian di cut view yang sebelumnya tadi ini kita coba yang ini kita minimize dulu. Dalamnya ada constraint layout ya, constraint layoutnya kita minimize dulu. Nah, ini kita copy. Sebelumnya kita tambahkan constraint-nya dulu di cut view yang sudah kita tambahkan tadi. Yang ini di sini misalnya height-nya kita tambahkan 100 dp ya. Nah, seperti ini 100 dp. Kemudian constraint-nya sepertinya di sini cut view yang barusan kita ambil posisinya masih di dalam cut view, jadi tidak kelihatan constraint-nya. Kita coba drag keluar dari cut view ini, masuk ke dalam cut view utama, masuk ke dalam constraint layout utamanya. Jadi kita geser ke kanan, ke kiri lagi, posisinya seperti ini. Kita lepas. Nah, dia akan bergeser dan membutuhkan link constraint. Oke, kemudian kita klik cut view-nya. Nah, seperti ini kita hubungkan constraint right-nya ke parent, left-nya ke parent juga, dan top-nya ini kita hubungkan ke constraint ke button dari cut view yang pertama tadi. Seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini.
kemudian kita tambahkan di sini kok radius cornernya, kita enter dulu radius corner radiusnya di sini 10 dp, dan di sini kita menggunakan use compact padding true. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ke desainnya. Nah, warna dari cut view-nya di sini sepertinya agak berbeda. Kita menggunakan dark yellow, dark car. Kita ke cut view yang pertama. Sini kita tambahkan background color untuk cut view. Kita gunakan yang ini, menggunakan color dark cap. Nah, seperti ini. Kita copy, kemudian kita pastekan untuk cut view yang di bawahnya. Nah, warnanya sudah sama. Selanjutnya untuk constraint layout yang isinya nanti ada image view dan beberapa text view, ini kita copy dari constraint layout cut view yang pertama ini. Kita minimize dulu. Nah, ini ya cut view yang pertama. Isinya di sini ada constraint layout utamanya, kita minimize, kemudian kita copy. Kita blok seperti ini, kemudian kita masuk ke cut view yang tadi, yang kedua, sini, kemudian kita pastekan. Nah, secara otomatis di sini isinya akan sama. Dan di sini kita coba expand lagi, tapi di sini kita bisa lihat ID dari masing-masing cut view, image view. Di sini dia terjadi error karena double dari cut view yang sebelumnya. Jadi kita ubah. Kalau sebelumnya di sini ada cut view 3, berarti di sini kita lanjutkan nomornya jadi 4. Tapi perlu diperhatikan beberapa view yang menggunakan dari cut view 3 ini. Nah, seperti di sini dia terhubung dengan link text view headline siputnya dan terhubung ke image view. Yang menggunakannya lagi selain itu juga dari text view dari ini, text view dari jarak tempuh dan waktu tempuh. Oke, kita ubah dulu. Di sini ID cut view-nya di sini 3 jadi 4. Cut view 4 masih error, mungkin menggunakan 5. Nah, 5 tidak. Oke, selanjutnya di bawah di sini cut view 3 ini kita jadikan 5. Di sini 5. Kemudian text view jarak tempuhnya juga 5. Nah, secara otomatis desainnya juga di sini akan mengikuti. Oke, selanjutnya adalah image view. Image view sebelumnya menggunakan 7, berarti di sini kita coba 8. Nah, untuk ID yang kita gunakan di sini, ini masih secara default untuk proses desain UI-nya. Nanti ketika teman-teman perlu mengintegrasikan dengan kode logic bisnisnya di misalnya di sini activity main atau di main activity, nah di sini perlu teman-teman ubah dari ID-nya. Jadi tidak menggunakan nama secara default, tapi menggunakan penamaan sesuai dengan peruntukan dari view yang digunakan. Oke, di sini 8 masih error, mungkin 9. Oke, text view-nya. Nah, kalau text view yang paling terakhir digunakan di sini adalah 13, berarti di sini kita gunakan 14. Ini hanya kita lakukan seperti ini untuk agar file XML-nya tidak error ya. Di sini 10 mungkin. Nah, sebelumnya di sini 14. Nah, seperti ini untuk text view ratingnya di sini kita tambahkan. Yang menggunakannya adalah text view 12. Oh ya, image view 10 diganti dengan dari 8 ke 10. Ini 10. Kemudian di sini juga 10. Nah, text view ratingnya 12. Sebelumnya berapa ini yang terakhir? 14. Di sini kita ganti 15. Nah, yang menggunakan 12 nggak ada ya. Oke, ini image view 8, tadinya 10 ya. Oke, kemudian ini yang terakhir jadi 16. Oke, errornya sudah nggak ada lagi. Kita lihat desainnya di sini aman, tidak ada masalah, tidak ada yang bergeser. Dan selanjutnya sepertinya sudah selesai ya. Kita tinggal ganti source dari image-nya di sini. Kita klik image-nya di sini, ganti source-nya dari siput spicy soup, kita ganti menjadi Thaifood Tom Yum Goong seperti ini. Nah, gambarnya akan berubah dan namanya kita ganti juga. Dari siput ini kita ganti menjadi
prawn spicy soup. Nah, prawn spicy soup. Oke, mungkin ratingnya kita ubah jadi 48 misalnya. Jarak tempuhnya 1,5 atau di sini 15 menit. Oke. Nah, untuk string resource-nya di sini bisa kita ekstrak, tapi untuk sementara kita biarkan saja secara default. Nanti kalau teman-teman sudah membuat project secara besar dan ingin digunakan untuk beberapa multibahasa, bisa diekstrak ke string resource agar mudah diterjemahkan ke bahasa yang lain. Oke, seperti ini. Kita perhatikan kembali desain dari Figma-nya. Oke, dari desain saya rasa sudah semuanya ya. Oh iya, kita belum menambahkan icon back arrow dan menu. Oke, kita kembali. Di sini kita scroll ke atas ke image view. Nah, di sini kita coba minimize dulu curve view-nya ini. Kemudian kita tambahkan widget image view. Kita simpan di bawah dari untuk image di atas dari image view yang pertama tadi. Posisinya seperti ini. Ini nggak kelihatan ya. Oke, saya coba perbesar dulu. Nah, nanti image view-nya kita drag posisinya seperti ini di bawah dari constraint layout utamanya. Nah, teman-teman bisa lihat posisinya seperti ini. Kemudian kita lepas, kemudian kita pilih ikonnya di sini arrow back. Oke, kemudian kita coba scroll ke atas. Nah, di sini image view arrow back-nya kita tambahkan constraint-nya di sini. Lab-nya kita constraint ke parent, kemudian top-nya kita ubah posisinya di bawah image view yang pertama supaya dia kelihatan. Kemudian kita tambahkan margin top-nya 8 mungkin. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu image view lagi untuk tombol menunya. Kita drop image view di bawah image view 11 ini. Kita pilih menu. Nah, ini menunya. Oke. Nah, di sini icon dari menunya kita constraint-kan ke parent and to image view. Mungkin kita gunakan tombol dari atribut di sini. Nah, seperti ini. End to ends of parent. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan margin buttonnya di sini 8, right-nya juga 8. Nah, oke. Perkecil, udah kelihatan, udah selesai. Kita coba cek lagi. Oke, untuk mengeceknya apakah ini tidak ada error, kita coba running di dalam emulator. Tampilannya seperti ini, udah muncul di dalam emulator. Oke, kita lihat scroll ke bawah. Nah, sudah muncul semua. Namun di sini button dan ikonnya belum ada yang berfungsi karena kita belum membuat dari icon dari masing-masing buttonnya seperti di order now, CL, dan floating buttonnya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita perhatikan di kode XML di sini banyak beberapa kode yang kita tuliskan untuk membuat sebuah properti di view ini kita tuliskan secara berulang-ulang. Nah, kita akan coba latihan menggunakan style property untuk beberapa view. Jadi nantinya kita cukup menggunakan satu shortcut untuk menerapkan beberapa properti di view seperti text view. Nah, di text view di sini misalnya untuk label ingredients di sini text size-nya 18 sp dan font family-nya Poppins medium ini berkali-kali kita gunakan. Jadi kita cukup menggunakan satu shortcode di style. Caranya adalah seperti ini. Kita masuk ke project. Di dalam project di sini ada themes. Kemudian kita masuk ke themesnya di sini. Nah, di sini kita buat style baru. Misalnya di sini kita perbesar dulu. Nah, kita buat text style. Kemudian kita beri nama misalnya text view label property ya. Property ini, kemudian kita tutup tagnya. Nah, di dalam style ini kita akan tambahkan beberapa properti yang kita gunakan seperti sebelumnya tadi di text view untuk labelnya.
Misalnya ingredient di sini kita ada font family dan size-nya dan color. Dan di text style text view label property ini kita tambahkan parent, kita merujuk ke add Android, dan di sini kita merujuk ke style garing text experience.medium, dan di dalamnya di sini kita tambahkan item. Nah, di sini bisa kita lihat sebelumnya kita tambahkan item font family. Nah, font family-nya ini kita masukkan. Kita lihat di text view di sini kita menggunakan font family Poppins medium. Nah, ini kita copy. Nah, di sini kita tuliskan Poppins medium, dan item selanjutnya adalah ada text size. Text size-nya di sini di ingredients adalah 18 SP, kemudian di sini item text color. Nah, text color-nya menggunakan color white, dan tadi di font family di sini kita tambahkan text font ya, lupaan, dan di situ ada Poppins medium. Nah, seperti ini. Selanjutnya properti yang diperlukan selain ini apalagi? Text size, text color sudah, font family sudah. Oke, mungkin seperti itu. Kita coba terapkan di dalam activity. Nah, di sini di ingredient ini kita coba tambahkan style. Yang pertama di sini font family-nya di sini kita hapus dulu. Text color dan text size-nya kita hapus. Di sini kita tambahkan style, dan kita merujuk ke style yang kita buat sebelumnya, yaitu add style. Kita cari text view label property. Nah, ini dia. Nah, secara otomatis di sini di desainnya tampilannya akan sama, tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Cuma di sini kita menggunakan kode lebih sedikit ketimbang sebelumnya. Oke, kita terapkan di description. Di description di sini kita hapus dulu font family-nya dan juga text color dan text size-nya. Kemudian di sini kita tuliskan style text view label property. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan coba membuat style untuk text view dari description dan text view dari menu dari ingredient sendiri. Nah, kita coba kembali ke themes. Nah, di sini kita tambahkan style lagi di bawah. Dari style sebelumnya kita tambahkan text style name-nya adalah text view content ya, konten seperti ini. Kemudian kita arahkan parent-nya ke, kita copy aja sebelumnya di sini Android style, Android style text experience.medium. Kemudian kita tutup tag-nya, tambahkan item. Nah, di sini seperti sebelumnya di sini ada font family-nya juga. Font family-nya di sini menggunakan, kita cek di activity main di sini, dia menggunakan Poppins regular dan text size-nya 14 dan text color-nya white blur. Oke, kita arahkan ke folder font dan Poppins regular. Kemudian item selanjutnya adalah text color. Text color-nya di sini kita arahkan ke color white blur. Kemudian text size-nya di sini kita menggunakan 14 SP. Oke, selanjutnya kita terapkan di activity main. Di sini yang pertama text color dan text size-nya kita hapus. Kemudian font family-nya kita hapus. Nah, di sini kita tambahkan style, kita arahkan ke style text view content. Nah, ini yang kedua seperti ini. Nah, dari layoutnya di sini nggak ada masalah, tetap sama dengan sebelumnya. Dan kali ini kita copy untuk terapkan ke description. Ini kita pastekan, dan ini kita hapus dulu. Nah, ini di layout juga tidak ada perubahan. Oke, seperti itu contoh penerapan penggunaan style untuk di layout XML. Gunanya di sini adalah
bagaimana caranya kita menggunakan kode program di layout XML untuk lebih, ringkas, tidak menggunakan banyak kode. Jadi kita bisa, membuat sebuah style di folder style, themes, kemudian nanti kita terapkan. Jadi ini bisa digunakan secara berulang-ulang. Nah, sedikit review dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Di sini kita latihan menggunakan sebuah layout, constraint layout dengan beberapa view seperti image view, text view, dan ada beberapa button dengan icon, dan menggunakan sebuah style konfigurasi untuk beberapa text view sehingga kita bisa mengurangi kode yang kita tuliskan di dalam file XML. Demikian video tutorial constraint layout kali ini, mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat. Di next video kita akan belajar hal yang lebih advance lagi, jadi jangan lupa yang belum subscribe bisa hit button merah di bawah agar nggak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.